Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Hariza Anastasia Zain dengan nomor induk mahasiswa 224104031005 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Salam kenal teman-teman semua. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dasar-dasar teori pendidikan, yaitu faktor-faktor komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bangsa dan negara, karena dengan adanya pendidikan masyarakat bisa belajar dan memahami ilmu pengetahuan baik teoretis maupun praktis. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada tidaknya proses pendidikan. Adapun faktor-faktor komponen pendidikan, pendidik dan peserta didik merupakan komponen pendidikan yang memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pendidik tanpa peserta didik tidak akan memiliki arti, begitupun peserta-peserta didik tanpa pendidik juga tidak dapat memperoleh dan menerima proses pembelajaran. Lembaga pendidikan menjadi wadah bagi pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Pendidikan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terikat ruang dan waktu. Pendidikan berlaku sepanjang hayat manusia. Pendidik dan peserta didik sebagai sumber daya manusia yang membutuhkan satu sama lain dalam setiap proses pembelajaran. Komponen pendidikan memiliki tujuan dan pendidik komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dan keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai suatu sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya ada atau tidaknya proses pendidikan. Komponen pendidikan tersebut seperti berikut ini. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, materi. Yang kelima, metode, media, dan alat pendidikan. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Beberapa tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari falsafah bangsa yakni Pancasila. Maka tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia Indonesia yang mandiri dalam konteks kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berkehidupan seperti makhluk yang beragama ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan umum, ada beberapa tujuan yang mengantarkannya disebut dengan tujuan antara, yaitu pemberhentian sementara untuk mencapai tujuan umum. Pencapaian tujuan umum ini selalu dilaksanakan dalam bentuk-bentuk pengkhususan karena mengingat keadaan-keadaan yang terdapat pada peserta didik, lingkungan, serta diri pendidik sendiri. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pengkhususan umum antara lain yang pertama, karakteristik peserta didik, tingkat kemampuan, tingkat perkembangan kognitif, bakat, minat, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, tuntutan persyaratan pekerjaan di lapangan yang merupakan pencapaian tujuan peserta didik. Yang ketiga, perbedaan pandangan hidup masing-masing bangsa menunjukkan perlunya pengkhususan tujuan ini. Yang keempat, perbedaan tujuan yang ingin dicapai masing-masing lembaga atau jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan keluarga yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu
yaitu kemampuan-kemampuan yang ada pada pendidik sendiri. Fungsi dari tujuan tersendiri yaitu sebagai perantara untuk mencapai tujuan umum, dinamakan tujuan intermediate atau tujuan sementara. Kesementaraan tujuan khusus atau intermediate ini terletak di dalam kenyataan bahwa apabila tujuan khusus itu telah tercapai, maka tujuan itu menjadi alat untuk mencapai tujuan khusus lainnya dan seterusnya. 4 jenjang tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum pendidikan yakni manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau tujuan standar kompetensi bidang studi atau mata pelajaran, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. Dan yang terakhir yaitu tujuan instruksional kompetensi dasar, tujuan untuk setiap kegiatan proses belajar mengajar. Tujuan instruksional merupakan tujuan terbawah dari jenis tujuan tersebut. Tujuan instruksional kompetensi dasar adalah tujuan yang paling kecil dari keseluruhan tujuan yang ada. Tujuan inilah yang secara nyata dicapai dalam proses belajar dan mengajar di kelas yang harus dijabarkan lagi oleh guru secara operasional menjadi tujuan pembelajaran khusus yang sekarang dikenal dengan indikator atau TPK. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan peserta didik. Orang tua biasanya disebut pendidik menurut kodrat, sedangkan guru dan tenaga-tenaga lainnya yang sejenis disebut pendidik menurut jabatan. Ada 2 kategori pendidik, yaitu pendidik menurut kodrat yaitu orang tua, dan kedua pendidik menurut jabatan yaitu guru. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pertama dan paling utama. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung 2 unsur dasar. Apa saja? Yaitu yang pertama unsur kasih sayang orang tua terhadap anak, dan yang kedua unsur kesadaran akan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntut perkembangan anak. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab mendidik dari 3 pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Yang pertama, kasih sayang pada peserta didik, dan yang kedua tanggung jawab terhadap tugas mendidik. Adapun karakteristik pendidik, yang pertama memahami potensi anak untuk dikembangkan secara optimal, dan yang kedua memahami kondisi anak untuk mengadakan penyesuaian program-program pendidikan bagi anak. Yang ketiga, melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisi anak untuk mengembangkan potensi anak secara optimal. Yang keempat, memberikan laporan dan pertanggungjawaban tentang perkembangan dan hasil-hasil pendidikan anak kepada orang tua dan pihak-pihak lain yang berhak memperoleh laporan. Yang kelima, pekerjaan sama dengan orang tua, anak, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan anak demi menyelenggarakan pendidikan anak seoptimal mungkin. Yang keenam, memahami dan menjalankan dengan sebaik-baiknya segenap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan anak. Dan yang terakhir, menyelenggarakan praktik pendidikan secara profesional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sifat pendidik. 1. Tidak puas. Sifat pertama dari guru yang berkualitas tinggi yakni pelajar yang baik. Mereka selalu bersemangat untuk belajar hal-hal baru, memperluas basis pengetahuan. Yang kedua, harapan yang tinggi. Harapan yang tinggi adalah sifat kedua guru yang berprestasi. Ketiga, menciptakan kemandirian. Pendidik sangat efektif mahir dalam memantau masalah-masalah dan kemajuan siswa. 4. Berpengetahuan luas. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi pelajaran. Yang kelima, humor. Guru kelas harus memiliki rasa humor yang baik. Mereka membuat
lelucon dan menerima lelucon. Keenam, berwawasan. Berwawasan bertujuan memberikan penilaian cepat dan akurat mengenai hasil karya siswa. 7. Fleksibel. Guru-guru terbaik menggunakan masyarakat sebagai sumber daya mereka. 8. Berbeda. Seorang guru tingkat pertama menyediakan berbagai metode untuk belajar. 9. Tidak menerima seorang siswa yang tahu aturan, tahu apa yang akan terjadi, dan tahu apa yang benar. 10. Tidak menyesuaikan atau unconforming. Sifat yang paling menarik adalah seorang guru berkualitas menjaga anak-anak kehilangan keseimbangan. Dan yang terakhir, seorang komunikator. Semua ciri-ciri berurusan dengan kemampuan untuk memicu belajar, dan dengan demikian, sifat yang paling penting dari semua adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Peran guru dalam sebuah pendidikan. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai berikut. Yang pertama, orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. 2. Teman tempat mengaul dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik. Yang ketiga, fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya. Yang keempat, memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahnya. Yang kelima, memupuk rasa percaya diri, berani, dan bertanggung jawab. Yang keenam, membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan atau bersilaturahmi dengan orang lain secara wajar. Yang ketujuh, mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, dan lingkungannya. Yang kedelapan, mengembangkan kreativitas, dan yang terakhir menjadi pembantu ketika diperlukan. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru sebagai pengajar. Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Jadi, kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Tanpa adanya pendidikan, manusia akan bertindak semaunya tanpa tahu aturan. Pendidikan adalah sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen. Tanpa adanya gabungan dari beberapa komponen, sistem tersebut tidak akan bisa berdiri dan tidak akan bisa mencapai tujuannya. Sama dengan sistem pendidikan, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya komponen-komponen atau unsur-unsur pembentuk pendidikan itu sendiri. Komponen pendidikan tersebut harus ada dalam sebuah pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika tujuan pendidikan sudah tercapai, maka pendidikan akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.